Assalamualaikum, selamat malam. Ya, ketemu lagi. Ketemu lagi di Ipok Sinau dengan kita pemanis. Yes. Dan juga ada apa lagi? Ngomong komunitas juga bukan ya, tapi memang penghobi. Ya. Kolektor, betul. Kolektor. Terus apa mau bahasanya? Collectible. Karena kolektor. Kok bisa lali terus ada? Modeler. Aduh. Modeler juga bisa istilahnya. Modeler bisa. Modeler. Ada nama komunitas enggak? Kalau saya bergabung di salah satu komunitas di Malang ini namanya SHOC. SHOC, apa kepanjangannya? Skill Hobbies on Community. Oh, Skill Hobbies on Community. Semuanya kayak gini semuanya? Apa? Ya kurang lebih seperti ini. Enggak kayak gini semuanya. Mas Alvaro juga tergabung di situ? Saya enggak, saya cuma main-main biasa sih. Oh, apa sih lah? Freelancer. Ya. Lebih independen. Ya, bisa dinikmat. Penikmat ya. Sama sih levelnya kayak di musik ya. Ada Benny Dolo, ada Ahmad Dhani. Iya. Benny Dolo kan cuma komentator. Iya. Gitu ya. Alvin. Ikut. Ivan. Iya. Ikut di mana klubnya? Nggak ikut kemana-mana biasa. Saya Independen cuma deh. nikmatin aja. Terus kalau main ya ke mainnya tokonya tempatnya Mas Mek kerja. Oh, toko ternyata. Oh gitu. Ayo, Gak bilang-bilang dari tadi. Ayo. Jangan nggak di endorse kok. Oke. Waduh. Kita jangan sampai kering ya. Iya. Jangan Iya. sampai kering. Jadi kita akan coba menikmati dulu. Ada Mas Agung nih datang dengan maca. Mantap. Maca. Ini tuh ya apa? Itu apa? Oh saya yang hot ya, maca hot. Oke. Yang ijo-ijo. Siapa Mas Tri? Oke, thank you. Maca? Maca? Macam. Siapa? Oke. Yang pojok. Terima kasih. Susu kiri. Susu kiri. Taruh di dada sebelah kiri ya. Saya yang kanan aja. Taruh di dada sebelah kanan. Oke. Iya. Jangan lupa dikocok dulu sebelum digunakan ya. Iya. Amit. Silahkan. Oke, nyantai aja. Kita akan Iya. kita Mama. ngopi cara cerdas sinau tanpa ampas. Tapi ya nggak selamanya kita akan ngopi ya, karena tadi juga udah ngopi sih. Karena kita di sini di rata-rata menunya variannya cukup banyak. Kita akan coba satu-satu. Kali ini kita kebagian rezekinya kita adalah maca. Maca. Dan selalu kita ingatkan buat teman-teman Sinau semua jangan lupa untuk 3M Ya, dan juga 3 3W. W. Wajib iman, wajib imun, dan wajib aman. Aman. Terus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dan setiap kali episode kita selalu protokoler juga. Ya, Eh, disemprot ini tempatnya. disemprot jelas. Karena memang untuk anjuran yang dulu Betul, ada narsum dari juga kan dari Satgas Covid. Covid. Dari Pak Ageng dan teman-teman. Iki enggak aku gak sadar tak kemarin bisa tos. Los. Ya, Green tea. enak rek. Sekarang waktunya kita untuk mengulik Lebih dalam ini. lebih dalam lagi. Siap. Jujur kalau saya memang penasaran. Sorry kalau saya nganggapnya ini hal yang sia-sia. Ternyata pemikiran saya salah. Oh, ya. Ya, Artinya makanya mungkin teman-teman Sinau juga penasaran juga. Kenapa kok saya mesti menilai bahwa tidak ada sesuatu yang kita kerjakan akhirnya nanti akan jadi sia-sia. Ya. Gitu ya Mas Ivan ya. Benar. Dari Mas Ivan sendiri dan nanti mungkin bergiliran apa sih kira-kira manfaat membuat kayak hal-hal yang semacam kayak gini. Kalau saya tuh pernah dibilangin sama orang tua saya sendiri. Saya tuh sebelum main kayak gini-gini tuh orangnya temperamental. Temperamental. Apa-apa pasti marah, Sejak saya main kayak gini kayak harus sabar, pelan-pelan, satu-satu gitu. Jadi lebih kayak lebih bisa ngatur emosi. Gitu ya. Jadi kayak harus sabar, pelan-pelan, Iya sih, satu-satu. ada benarnya juga. Semua harus bertahap. Melatih kesabaran ya. Ya. Gitu-gitu. Ya nanti kita bully lah. Sabar betul apa enggak itu.
Jangan dong bang. Enggak, kita cuma Tolong. bercanda. Tolong. Enggak gitu, Bro. Waduh. Oke. Kalau Mas Faru. Apa ya? Kenapa? Karena saya nggak terlalu gimana ngomongnya, susah. Membuat motivasi kalau buat saya sih. motivasi untuk Beli lagi misalnya. gitu ya. Kalau saya gitu. Waduh, mantep. Cuman Berarti gini, lebih ke kalau pemikiran saya itu ketika aku beli mainan, nanti bisa dijual lagi gitu. Oh, jiwa taipannya jelas masih ada. Iya, jadi harus saya ada. diajarkan papa saya tuh begini. Kalau kamu mau koleksi itu enggak apa-apa. Cuman kalau nanti mungkin kalau kamu tinggal lama harganya bakal naik terus gitu loh. Oh, karena makin antik gitu ya. Iya. Oke. Pikirannya seperti itu. Oh, memang gitu ya. Jadi semakin lama semakin Ada beberapa. Tidak semua tapi Enggak ada semua ya? beberapa. Oh. Nanti deh kita cari tahu kenapa kok enggak, kenapa kok iya. Mas Maksi. Kalau saya sih sebenarnya karena orangnya itu emang sebenarnya itu dulu itu seneng gambar-gambar. Dari situ terus nyari yang lebih lagi, main ke digital, ke Photoshop seperti itu kok belum puas. Oke. Terus akhirnya larilah ke fisik yang seperti ini. Main ngecat, terus masang-masang stikernya, custom modif lagi gitu. Oke. Ya, Ada bosennya enggak sih? Berarti banyak loh ya. Bosennya Artinya kalau pasti ngomong ada. apa. Kalau bosen pasti ada. Misalnya mainnya Gundam mulu, robot. Bosen, larinya ke yang macan-macan gini. Oke. Macan-macanan gini bosen, robot bosen, larinya ke action figure. Yang Ya, Nggak usah ya. ngerakit. nggak ngerakit. Kita Nggak harus usah capek ngerakit. ngerakit gitu. Terus diapain dong kalau enggak dirakit? Dipajang. Dipasang tok. Di pose-pose. Termasuk itu- motor, truk dan sebagainya itu ada juga ya? Ada. Vehicle gitu ya. Terus kan juga mungkin merambah kalau ada yang seneng fotografi, itu ke toy fotografi. Oke. Jadi gimana Seluas itu memotret mainan jadi lebih hidup. Kayak gitu. Gitu. Mas Ivan mau ngomong apa? Tadi soal vehicle itu. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan soal. Kalau vehicle itu sebenarnya saya ada satu, tapi belum jadi sampai sekarang. Apa itu? Kalau Tank. tahu mobil, Mobil? mobilnya inisial D tahu. Tahu dong. Musuhnya kan ada yang warna putih, mobil itu. Kenapa kok musuhnya sih? Soalnya banyak yang suka itu, yang tukang tahunya. Oke. Iya sih. Model kayak lawas tapi so buanter ya. Saya nggak terima. Menggok. Iya. R7. Yang Iya. putih, kokone. Tahu nih so nggak tumpah itu kan udah pernah nonton filmnya itu kan. Padahal kok nggak Balapan tahu yang terus dari lompat gunung terus. itu toh? Ya betul. Betul. Ya, Betul. L6. Oh, ada ya gitu tuh. Ada. Itu lebih kompleks lagi, soalnya kalau Gundam kan habis potong langsung pasang. Kalau itu ada beberapa bagian yang harus dilem dulu. Itu lemnya pun Waduh, spesial tuh. lagi. Termasuk Istilahnya- engine-nya juga kelihatan Engine-nya gitu. ada yang kelihatan engine-nya, ada yang enggak. Oh, Jadi sampai kayak tergantung gitu. dari makernya bikin desainnya gimana. Skalanya ukurannya? 1:35. 35. Kira-kira ada. berapa? 1:24. Gini? 1:24 itu sekitar segini. Oke. 20 cm ya. 15 cm. 15 15 cm. cm. Iya. Istilahnya itu kalau untuk Gundam itu karena simple, dia tuh snap fit. Iya. Oke. Kalau yang kayak military terus mobil vehicle itu memang dia benar-benar model kit gitu sih. Expert itu. Oke. Yang paling mahal yang mana? Dari sekian ini. Satu meja ini. Yang kalian punya selain dari yang ini. Iya. Punya yang paling mahal apa? Kalau Yang punya loh, yang bukan di display loh ya. Aku terakhir wes. paling mahal saat ini yang depan ini sih, yang ini. Ini apa ini? Ini nggak ada di sini ya? Enggak ada, belum jadi. Tapi di dalam masih ada. Ada, belum dirakit. Belum dirakit atau udah dipreteli? Udah Belum dirakit. dicopot-copot? Belum. Berarti masih utuh? Masih segel. Waduh, eman ya kalau MISP. di sekarang ya. MISP. Aku pernah dengar sih. Oke. Misep. Ini berarti punyanya Mas Max ya? Iya. Kalau banyak bawa nggak yang paling Oh, jagoannya? Nggak bawa kalau yang paling mahal. Apa itu? Apa? Itu action figure sama Kamen Rider-nya. Sama Kamen Rider. Iya, Kamen Rider. Kamen Rider apa? Kamen Rider Evol namanya. Evol. Oke. Itu villain. Evolve. Villain itu. Penjahatnya Kamen Rider. Antagonisnya. Ya. Oke. Itu skalanya? Skalanya Sama. Sama kayak seperti Sama ini. kayak yang ini. Seper Ha. 12.
1 per Kok 12. bisa mahal? Yang bikin mahal apanya? Sampai berapa nilainya? Di atas 1. Di atas 1? Tepatnya Tepatnya 1,8. 1,8. Iya, hampir 2. Tuh itu VGA akar po. Oh, enak. Iya, kepikiran itu. Sempat kepikiran cuman prioritasnya tiba-tiba pindah gitu loh. Ya gak apa-apa lah iso menghasilkan iso lebih. Iya. Yang bikin mahal? Yang bikin mahal itu apakah dari bahannya atau memang detailnya atau apa? Atau viral apa ngarani Atau- lagi trending and in gitu. Ya atau memang jarang diproduksinya atau apa? Limited. Iya, kalau misalnya, jadi untuk action figure yang Kamen Rider ini ada beberapa yang namanya reguler sama limited. Kebetulan untuk Kamen Rider itu main ridernya atau protagonisnya itu biasanya reguler. Oke, malah reguler ya. Iya, kalau yang musuh-musuhnya teman-temannya itu biasanya yang limited. Malah biasanya. limited. Itu yang bikin mahal biasanya. Gitu ya. Oh, gitu. Strategi sih kayaknya. Iya. Oke. Strategi pasar. Nah, Mas Ivan, saiki yang paling mahal. Mas Ivan. Kalau punya saya yang paling mahal ya kayak action figure gini. Yang mana? Ya yang Di sini? pinky, ya. Itu lumayan sih harganya kalau bilang. Brabdu. Enggak Berapa sama duit? punyanya Bapak Fayo. Oke. Itu 1 sekian. Satu. Itu harga masih utuh ya? Bekas. 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 Keren. Sudah itu. Barunya kalau sekarang beli dapat baru tuh sekitar 1,5 sampai 1,8. Tiap tahun harganya naik. Kalau udah dirakit, Udah dirakit ini. Enggak udah dirakit. dibuka boxnya udah kayak gitu. udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Udah jadi tinggal di pos-pos doang. Ya. Tadi kita sebelum syuting Mas Tri, kan kita menambah level ini ya, ngasih supaya kelihatan sih. Iya. Kita iya. foto supaya kelihatan. Dan kalian tahu nggak? Ini juga termasuk loh, collectible ini. Punyanya Ningnong. Wah, aku lek bangun jembatan Mas Tri sama Iya, Ningnong iya, di iya. situ. Aku tak pikir-pikir tak eling-eling iya ya. Saya nggak ada Ningnong ya. Jadi bikin jembatan itu termasuk nggak kalau bikin bangunan kayak gitu, bangunan terus termasuk nggak di dimensi collectible? Gitu? Ada. Namanya diorama kalau itu. Oh diorama. Diorama. Oke Mas Tri. Next level of custom kalau kita ngomong. Oh karena lebih kompleks mungkin. Iya. Iya. heeh. kompleks Bahkan banget. apa benar sih kalau itu jadi stage-nya mereka gitu? Betul. Oh, Jadi oke. kayak menggambarkan suatu kejadian Iya. di suatu tempat. Terkadang orang bikin scene dari filmnya itu Ya. buat jadi kenyataannya gimana. Oke. Kalau pakai model kit. Waduh kompleks ya ternyata ya. Iya, ternyata yo banyak akhirnya bisa meluas gitu loh. Bahkan ke fotografi tadi kan. Sampai di film no. Ya. Pernah nyoba memfilmkan ini kalian? Untuk saya sendiri ngerakit aja udah lama Mas. Ngapain bikin filmnya gitu? Biarkan orang lain aja. Gitu ya. Ada gak sih? Tapi minimal kan ada kalau buat Mas Maksi kan juga seneng gambar, bikin istilahnya bikin apa karakter baru gitu Desainnya memungkinkan kan Iya, misalnya iya. untuk desain ya. Heeh. Gitu ya. Dijual kemana kalau gitu? Kalau semoga punya gitu adanya. Punya apa nih Mas? Aku punya desain nih. Oh, Desain kayak karakter lah. karakter gitu. Kalau pengen jual, mungkin nggak? Kalau memang mungkin, kemana? Mungkin banget Mas untuk sekarang Mas. Yang pasti ke internasional langsung ya. DC Comics. Bandai gitu? DC Comics. DC langsung. Comics. Heeh. Marvel? Marvel agak berat. Yang agak gampang DC Comics. Oh lebih gampang DC Comics. Kenapa kok Marvel susah? Mungkin dia udah punya pasar sendiri gitu ya. Oke. Dia udah kayak terikat kontrak gitu. Kalau untuk Marvel. Sepengetahuanku gitu sih yang paling mudah itu DC. DC ya? Oh, ponanku soalnya di Marvel dia bikin karakter itu. Dia Oh desain dari itu, dari si Reza. animasi ya. Heeh. Oh, pas Tapi kemarin. ini minimal jadi gini loh Mas sebuah wacana baru artinya membuka wacana baru bahwa ini adalah satu proses kreativitas yang bisa berjenjang dan bisa menghasilkan. Ya, Misalnya kita dulu pernah datangkan sama Mas Aji kan. Mas Aji seorang komikus. Komikus, oke. Ya tahu pasti kenal nama Mas Aji. Haji Prasetyo. Nah, paling tidak dari mungkin suatu saat bisa dibantu oleh Mas Maksi bikin karakter itu dibikin gitu walaupun mungkin penokohnya Mas Haji kan bikin si buta dari gua hantu kan. Si Putra dari Hantu versi Yang baru. Iya paling baru. Bisa jadi bekerja sama dengan Maksi bikin yang semacam kayak gini udah menghasilkan. Nah, kayak gitu. Nanti kita yang bikin lagunya apa? Song, Intro dari songnya. Ya.
Masuk. Gitu. Totolan bos. Masuk. Nah, kayak gitu. Oke, Jadi teman-teman Sinau banyak ternyata manfaat dari apa yang mereka ini kerjakan gitu. Jadi pemikiran saya yang salah bahwa mengerjakan sesuatu yang sia-sia ternyata ya enggak sia-sia. Ternyata malah banyak sekali manfaatnya dan ilmu buat saya juga gitu. Artinya oh iya, ternyata orang-orang seperti saya juga berpandangan salah tentang kehidupan anak muda sekarang gitu. Mereka punya dunia sendiri yang cukup menjanjikan sih. yang cukup menjanjikan. Asal bener ngelolanya ya. Aja sampai ono cakaran telu dek gini. Kurang ngrasakno rumah tangga kok bayang. Dan nanti kita akan bahas apa Mas? Yang bahas yang itu aja, yang kayak custom dan sebagainya kan memungkinkan untuk kayak gitu ya. Tapi nanti untuk sesi yang berikutnya. Istilah ngerakitnya apa? Builder. Building ya. Builder. Modeler bisa. Oke, dan nanti kita akan bahas itu sambil menikmati, monggo diminum. Kita sementara ini aja dulu. Akan ada iklan yang lewat berikut ini. Oke. Potongan buku ini mahal mas. Wah, premium itu mas. Sekali potong langsung habis. Ini barusan rata-rata lewat ya. Waduh, aku saking gak mau jadi model itu loh. Beli rata-rata. Terus kamu apa tau ya? Tapi jujur enak banget. Rasa begitu. Mantap. Best. Dan kita akan dari balik mana nilai-nilai yang lebih positif, manfaat yang bisa benar-benar bisa menghasilkan itu tadi. Kalau tadi kita bahas kan ternyata variannya akhirnya banyak, bisa memancing fotografi, bisa film, bisa karakter, bisa bahkan tadi building untuk Jasa. jasa, termasuk jasa Ya. kayak gitu. Aku penasaran sih. Kenapa kok bisa naik harganya? Ini berapa? Yang mana? Yang pink. Oke, Yang pink. Jadi itu dulu karena sistemnya itu kan jawabannya itu pre-order. Pre-order PO dari Jepang. Kita pre-order dulu. Dari Jepang. Awalnya itu untuk pre-order harganya sekitar 900-an sih. itu dolar atau? Iya. Rupiah. Rupiah. Oke. Nah, terus karena kadang ada yang datang lebih cepat tuh sama orang Indonesia dijualnya lebih mahal, dikit, sekitar 1 juta sampai 1,2. Nah, untuk beberapa bulan berikutnya kedatangan yang lewat jalur kapal itu kan lebih lama tuh. Itu kalau memang peminatnya banyak dalam satu figur itu, harganya bisa lebih naik lagi. Lebih naik dari yang tadi. Iya. Ada PO-nya. Iya. Terus setelah itu kan nggak ada produksi lagi nih, pabriknya nih. Disimpan kita simpan, ada yang nyari, kita tawar misalnya harganya di atas dari yang terakhir, misalnya sekitar 1,6, kita tawarin 2 juta. Ada yang mau, pasti nanti ada yang jual lebih mahal lagi. Seperti itu. Jadi barang antik. Iya. Jalan terus ya, bednya. Iya. Ya makanya yang tadi saya bilang, nanti memang banyak sekali variannya. Jadi mulai dari kalau misalnya saya mau bikin sesuatu yang ada misalnya kayak gini mas,
macam kayak gini lah. Bisa nggak memungkinkan nggak untuk menjadi customize gitu, jadi Tokoh siapa? tokoh siapa toh malah jadi tokoh yang baru gitu. Bisa banget Untuk zaman sekarang sangat bisa sekali. Sangat bisa. gitu ya. Jadi kayak bongkar pasang gitu dari perpaduan Ya itu jatuhnya custom. custom dong. Iya. Custom. Kalau untuk action figure sendiri biasanya teman-teman itu pakai bahannya clay. Oke. Iya. Clay atau putih kalau ngomong. Putih itu kayak Keramik. dempul. Kayak dempul. Iya kecil. Tapi dia nanti jadi kayak plastik. Kalau udah kering dia jadi kayak plastik. Ini kayak gini kan bahan-bahan dasarnya kan kayak plastik ya. Plastik memang plastik. Yang logam juga ada katanya. Logam ada tapi biasanya lebih ke dari pabrik sih itu. Oh, Pabriknya udah pabrik. Kalau kita bahasanya itu diecast. Oh. Sampai berapa harganya kalau besi itu? Diecast bisa sampai 5 juta. 20 juta. Oh, 20 juta. 20 juta. Oke. Waduh, ini kan Mas ini kan juga teman-teman buka di tokonya ya, jasa merakit kayak gitu. Iya betul. Tokonya gimana sih? Coba mas cerita mas tentang Di jasa itu. Borobudur Oh, di rumah berarti? enggak. Ke Jalan Bogor kalau mas. Saya tahu Jalan Oh, maksudnya kita nggak serumah. nggak serumah? Enggak, saya kan serumah sama bapak saya. Tokonya nggak di rumahnya teman-teman ini? Oh enggak, tokonya di bos saya. Jangan serumah. Jangan ada serumah ya? Nggak jadi jualan nanti. Gue karena kali ini Nah, ada deh. tapi kan di mana loh mas? Kamu mau dinego aja. Gimana? Jadi soal jasa tadi, jasa perakitan tadi. Sejauh ini perkembangannya seperti apa? Rame atau? Rame sekali mas, rame sekali untuk jasa rakit karena memang banyak orang Indonesia itu yang males atau nggak ada waktu sih banyak. Kebanyakan karena tidak punya waktu atau mungkin Aku pengen beli satu. kurang mengerti merakit yang benar itu gimana gitu sih. Berarti semakin banyak yang malas, semakin akhir rezeki. Oh jelas. Tapi gak kabeh duwe yo. Malas tok yo, tapi gak duwe. Oh ada ya jasanya Ada. itu. Termasuk untuk bikin custom Ada. Bisa melayani. Bisa. melayani itu juga. Ada mesinnya bang? Oh enggak, semuanya manual. Manual ya? Manual. Kalau custom biasanya bukan by sheet, jadi RG dari artisnya sendiri. Oke, nyetaknya pakai? Kalau nyetak, kalau misalnya bikin part baru ya pakai kayak putih gitu atau diambil dari Gundam yang lain disesuaikan lagi. Oh, Jadi dari kalau plat ya? misalnya kita bikin mass production gitu, bikin dulu dari clay itu, terus kemudian kita bikin cetakan pakai resin. Oke. Soalnya udah banyak nggak? Berapa? Menghasilkan berapa? Customnya itu atau reproduce lagi ya? 3 sih mas baru. Karena memang aku baru belajar. Oke. Berarti masuk lagi ke masalah printing. Kan ada printing yang 3D Iya. sekarang masuk Iya. ke sana ya. Kalau lagi Itu hype-nya kalau 3D printing. Ya itu lebih cepat lagi sih kalau paling di printing. Karena kan apalagi yang udah paham program printing gitu ya, ya 3D. Program 3D, 3D. ya. Gitu. Tapi nggak gampang loh mas, artinya nggak gampang itu kan misalnya sudah jadi kayak gini mau saya custom kan paling tidak harus ada skalanya, ada ukurannya, itu kan harus di komputer Iya, terus iya. harus di printing kan gitu kan, diukur lagi kan. Oh iya iya. Diukur lagi. Benar-benar industri ya. Hmm. Tadi, waduh, saya ulang lagi ya. Akhirnya bisa jadi fotografi sampai ke jasa itu. Bahkan apa? Jadi komoditasnya kayak apa? Bantai selain bantai apa? Kayak apa? DC komik, terus apa gitu. Mereka jualannya ya salah kalian sendiri sih sebagai konsumen sing gelem ae manut ya. Tapi ya selama itu bisa menjanjikan untuk manfaat bagi kalian sih tidak masalah sih. Tapi jangan salah mas, jadi ada teman saya, jadi teman saya Soris, dia punya putra namanya Biru. Kebetulan dia suka hal kayak gini. Kadang cuma mereka bertanya, di mana sih ada komunitas yang semacam kayak gini ini? Nyari ya? Karena dia mungkin masih butuh untuk teman untuk diskusi, teman untuk semacam kayak gini, kalian berteman dan sebagainya, kayak gitu. Bimbingan.
bimbingan ataupun bisa ada arahan-arahan, Mas aku tuh barangku ki cilik tapi rusak iki kudu diapakno. Ah misalnya kayak gitu. Iya. Ya kan paling tidak kan butuh sharing. Iya sih. Ah kayak gitu. Ajak gabung aja ke komunitasnya itu. Nah, ya, HSHOC. bisa. Waduh. Ngawur apa namanya tadi? SHOC SHOC. Itu SHOC. base-nya di mana? di Jalan Bogor. betul. Tetap di Jalan Bogor itu, Tetap. Jazz Corner. Di Jazz Corner. Di rumahnya. Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa mengumpulkan, siapa tahu dengan acara ini teman-teman bisa kontak Mas Maksi, terus ngumpulin lagi, ayo bikin acara, nggak tahu itu pameran atau apa, workshop, bisa jadi ya Bisa, Mas ya. bisa. Oke. Aku gitu. penasaran Mas Tri. Nah, Tadi kan kelihatannya wongkul ya, ada solid ya. hmm. Sementara memang kalau di preteli Di breakdown. itu serumit ini ternyata. Rumit. Nah ini, coba Kude. Ini part apanya ini? Itu kepala. Kepalanya. Ini kepala ya? Kepala. Itu masih bisa di breakdown lagi sih Mas. Itu masih ada Biasa beberapa di preteli part-part aneh, masih Mas. gabung. Bisa. Coba. Itu bisa di Ini aku penasaran, mungkin teman-teman Sinau juga penasaran Mas Ri. Ya apa sih telatennya jari-jari mereka untuk Mas Maksi ya? merakit ini? Mas Maksi. Silakan. Biar di zoom sama Mas Kude. Nah, sambil ngerakit ini aku pengen tahu di Malang ini geliatnya Mas Ivan soal collectible ini. Itu apa lek ngaran ya? Euforianya seperti apa? Sampai seberapa sih? Kalau di Malang itu benernya banyak yang main kayak gini. Cuman terkendalanya tuh biasanya karena toko hobi di Malang tuh kurang. Tokonya. Tokonya. hobinya yang kurang. Oh, gitu. gitu. Wah, yang membuka ini teman-teman Sinau silakan ya. Ladang bisnis. Ladang bisnis sih. Bisa buka di sini di Kedai Sinau juga boleh. Bisa. Ivan juga mungkin suatu saat kita mesti harus ngobrol-ngobrol lagi tentang komunitasnya sama Mas Maksi sama Mas Faro ya. Iya. Iya. Ya. Nah itu, wah rumit sekali ya. Itu bagian yang saya- kepala ya, Itu kepala sama sama Kepala badan. sama Kepala setengah dan badan. Oke, rangka chestnya. dada. Rangka dada. Oke, kelihatan ya Mas. Wah, ini yang mana tadi? Yang mana apanya? Yang di, oh ada lagi. Iya, itu lain Itu lagi. ada lagi. Cuman mirip sama yang Modelnya merah mirip sama yang hitam. merah sama hitam. Oh iya, beda warna aja. Beda warna sama beda senjata. Gila, rumit banget nih. Ini kalau yang mau sunat silakan pakai ini. Wah. Oke. Mas Ri, Gimana? mau beli nggak? Kelihatannya aku enggak. Kalau mau beli silahkan. Tapi teman-teman Sinau yang di rumah mungkin ada yang pengen beli, Iya. bisa ke Mas Max. Ya, Mas nanti Maksi. bisa tanya-tanya langsung aja. Di mana itu tokonya sekali lagi? Di Jalan Jalan Simpang Borobudur nomor 41E namanya Gunplatown. Gun Gunplatown. Gunplatown. Jadi Gunplatown. Gundam Play Town. Gundam Plastik, sorry. Gundam Plastik Town. IG-nya ada Mas ya? Instagramnya Instagramnya Gunplatown itu. Gunplatown juga. Oke, oke. Ya wis Jadi nanti teman-teman ada ya. di description box, nanti akan kita sediakan di sini. Terus Instagramnya Mas Alvaro juga boleh dong. Bisa di follow di Alvaro Fayo. Nah, nanti teman-teman yang suka sama collectible ini silahkan join sama mereka. Mas Ivan, Mas Ivan. Instagramnya apa? Instagram saya di ivancon98. Nama Facebooknya ada nggak? Pakai Facebook nggak? Apa Friendster? MIRC Mas. Nggak pager mana? Kalau Mas Maksi, anunya, instanya. Instagramnya DYNGLGHT_. Oke, nggak lek ke anu di baleni ya, dicatat. Terus di slow motion. Di slow motion ya. Ingat gak sih sampai sejauh ini mulai dari SMP sampai sekarang? Tadi aku udah tanya belum sih? Apa itu? Habis berapa? Kira-kira. Anggap saja ini sebuah investasi. Ivan, gitu lah ya. Anggap saja Mas Faro atau investasi. Totalnya kira-kira wis. Mas Ivan berapa? Biar yang Mas di Faro rumah lebih berapa, semangat. Mas An? Kalau total aku selama ini
jarang hitung. Yang aku hitung yang baru-baru aja kayak figur. Oke. Figur itu aku sekitar Gini aja, gampangnya gini. Rata-rata aja. Dari yang kalian keluarkan sama Iya. yang kalian dapatkan lebih banyak mana? aku masih kadang-kadang kayak agak sakit hati kalau mau jual. Oke, Soalnya gitu. kalau custom kan kayak ya ini pikiranku kayak gini untuk Gundam ini. Yes. Jadi kadang aku nggak mau jual. Oh, Karena masalah kepuasan mas. Iya, Kalau iya, menurut saya satisfaction, masalah iya. kepuasan. jadi Kalau- emang kolektor murni dia. Figur harga cocok silakan angkut. Oke, tuanya. Iya iya. Siap. Boleh dipindah rumahkan. Iya. Tapi mungkin ya, lek kadung suwene masih ditawar mahal gitu nggak kamu lepas itu? Nggak mungkin kayaknya. Karena bisa Saya beli masih baru. suka sama uang sih. Iya, betul. Logis. Logis. Iya. Habis berapa selama ini? Atau lebih banyak pengeluarannya atau masuknya? Lebih banyak pengeluaran seperti Masih di level itu ya? masih di level itu. Tapi merasa bersalah nggak sih? Enggak sih, soalnya ya itu kesenangan tersendiri. Balik lagi ke Self satisfaction. satisfaction. Oke. Kalau yang sebelah sana sendiri udah beda levelnya ini. Gimana? Happy uncle? Nah, kalau saya sih emang orangnya cukup selektif ya. Jadi kalau beli itu memang yang benar-benar diminati sih. Yang benar-benar- benar-benar diminati, yang paling seneng yang mana, gitu sih. Kalau yang mau dijual lagi kurang sih, kurang ke arah situ. Soalnya memang Oke. ya minatnya di mana gitu. Lebih ke bisnisnya berarti ya memang? Atau? Oh enggak, Enggak ya? enggak, lebih ke collectingnya sih. Oh ke personal Lebih ke subjektivitasnya. masalah- Bisa jadi itu tadi investasi mas. Karena untuk saat ini mereka Iya, mungkin iya. masih belum berpikirkan, belum berkeluarga. Iya. Coba nanti kalau udah si berkeluarga. lajang. Si lajang. Kayak gitu. Kami sosolan ya, maaf. Oh sih, diombe sih, silakan. Rata-rata kopi. Tapi ya apa ya? Ya itu tadi lah banyak manfaat ya. Betul. Iya, kalau Ada manfaatnya. saya sendiri Hasilnya kan dapat juga dikembangkan. sudah ngerti celahnya itu mas, udah tahu yang Celah mana yang atau celah? celah mas. Celah ya. Gue kok orang Jawa ngomong sejarah ya sejarah. Aku jengah. Apa? Celahnya apa? Jadi kayak udah tahu sih mana yang bisa dijual, mana yang nggak bisa dijual seperti itu sih. Gitu ya. Jadi kayak mungkin ini jasanya bisa dijual untuk yang ini gitu. Atau kalau enggak aku beli action figure ini nih, wah ini keren, ini kemungkinan nanti sampai 10 tahun lagi harganya bisa lebih tinggi. Gitu. Nah jadi memang udah ngerti, paham di situ. Kalau nggak bisa dijual, jadi apa dong? Jadi koleksi selamanya gitu kan? Iya, bisa jadi koleksi selamanya atau mungkin kayak misalnya saya cari yang jelek gitu, terus udah rusak, dibenerin, di custom lagi, Oke. dijual lagi, seperti itu. Itu yang menjanjikan ya Nah, dari itu. kreativitasnya itu ya. Oke. Makanya balik lagi ke tujuannya dulu kemana. Kalau udah tujuannya pasti untuk koleksi, ya koleksi. Oke, dari awal sampai akhir ini ya, menjelang akhir ini. Kalian punya nggak sesuatu yang bisa kalian sampaikan redaksionalnya itu dalam ada nggak filosofinya tentang ini yang bisa kalian tularkan ke Teman-teman teman-teman Sinau? Sinau semua. Dari siapa dulu nih? Monggo dari Dari sana aku yang dulu mendampingi. nih. Ya. Iya. Kalau dari aku ya intinya kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kalian harus berusaha untuk mendapatkan itu. Itu aja sih simpelnya. Oke. Tapi dengan cara yang baik tentunya ya. Betul. Oke. Meskipun mengandalkan segala cara. Segala cara tetap yang baik-baik. ya. Karena wajib iman tadi loh. Oke. Mas Alvaro. Kalau dari saya itu lakukan apa yang kamu suka. Jadi misalnya suka koleksi mainan gini, yang apa lakukan saja. Oke. Itu juga merupakan satisfaction itu tadi. Oke. Tapi bukan protes loh itu. Protes ke orang tua. Oh, tidak. bukan. Oh iya, sip. Tidak dong. Sip. Getuk kode pisan kan? Bukan. Tidak. Belum mungkin. Iya. Tapi mengarah ya potensi kode. Iya. Mas Ivan, apa filosofinya? Kalau saya sih untuk dapat hasil yang bagus, prosesnya pasti nggak gampang. Ya. Semua pasti punya proses. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti benar. Oke, ya, masuk. Selama kamu bisa yakin sama apa yang kamu lakukan juga. Udah itu aja. Terbukti loh.
Dia bisa melatih kesabarannya kan? Iya, iya, Seperti klaimnya tadi. Tapi nanti ya karena harus dikerjain ya. Sabar bener kan? Enggak. Jangan bang, ampun bang. Mas Rik, dari mereka yang jelaskan tadi ya. Aku menyimpulkan filosofinya. Ya memang mungkin ada sih orang yang sudah menyebutkan. Tapi barangkali Mas Rik setuju. Do what you love and love what you do. Bener gak? Sepakat. Sepakat. Selama itu positif loh ya. Benar. Nah, jadi nanti jangan sampai kayak katanya Mr. Darius tadi, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu biasanya sih rumah tangga biasanya. Iya. Saya juga itu. Ngaku ya. Itu tadi Satu udah aja. termasuk pesan-pesan mungkin ya? Sudah termasuk pesan-pesan. Tapi teman-teman Sinau ternyata banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mungkin belum terpikirkan oleh kita. Bahkan mungkin akan negatif thinking seperti saya, ternyata berbalik gitu. Ada kok sesuatu yang mereka kerjakan itu bisa memberikan manfaat-manfaat. Iya. Itu aja. Jadi untuk teman-teman Sinau semua, untuk papa mama, untuk kakek nenek, jadi intinya mereka berkreativitas kok. Mereka juga berpikir, mereka juga punya pemikiran untuk jalan hidup mereka. Manajemen keuangan juga kan? Kesenangan mereka gitu. Artinya dengan apa yang mereka lakukan ini, kreatif mereka untuk muncul. Ya. Dan kita sudah bisa membuktikan kok dalam acara ini. Apa aja tadi sudah dijelaskan oleh Mas Maksi, bahwa mulai dari film juga membutuhkan hal semacam kayak gini. Desain juga mikirin kayak gini. Ada diorama tadi kan? Jasanya juga masuk gitu. Iya. Jadi banyak sekali. Jadi rentetannya apa yang mereka kerjakan bukan hal yang sia-sia. Yang tiba-tiba jadi jebret gitu kan? Prosesnya sekian panjang. Dan kita udah sampai di penghujung waktu. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Mas Rik. Next kita mungkin nanti harus ke tokonya atau ke komunitasnya. Komunitasnya. Kalau ada waktu. Shock ya, SHOC. Betul. Juga untuk Biru dan teman-teman semua adik-adik, apapun yang kalian lakukan, ayo kerjakan aja. Mama papa support. Anak-anak kita, tentunya dengan keahlian mereka, dengan keminatan mereka. Betul, minat dan bakat mereka. Kita semua Cewek-cewek, teman-teman Sinau yang cewek-cewek yang kebetulan hobinya sama dengan mereka, cari jodoh. Ya tentang di nego lah ya. Iya. Siapa tahu, soalnya kalau nggak senafas, nggak se-vision gitu ya. Nggak sepemikiran. Bisa nanti ada cakaran di leher mereka karena dianggap nanti nyawanya terancam ya. Mungkin lebih ke koleksinya yang terancam. Koleksinya bisa Kabeh semua terancam. Jadi ya sing pinter-pinter milih jodoh larek ya. siap. Untung wong tuane ndukung. Teman-teman terima kasih. Mas Ivan, Mas Faru. Cek roto lanang iki. Oke, terima Mas kasih. Alvaro dan Mas Max. Terima kasih PP Associate rata-rata dengan kopinya. Ada Mr. Darius, Budi, Ipin. Thank you karena udah malam juga. Ya udah malam, ada Watma sama Faisal. Selalu jaga kesehatan. Anu Sama Gigi. jaga toko. Ya Gigi, Kanski, semuanya Aping, Mr. Production apa ya? Mr. Direktur ya. Nyai, terima kasih Nyai. Dan semua penonton semua yang di sana yang ada sekitar 1 orang. Terima kasih. Juga terima kasih kepada subscriber Ya, dan jangan lupa subscribe kalau sudah setia. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan ilmu-ilmu yang lain yang tidak kalah bermanfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa 3M dan 3W. Kita akan lanjut Sinau tanpa ambas dan ngopi tanpa batas. Loh kan mau lah. Ngopi cara cerdas, Sinau tanpa ambas. ngopi cara cerdas Sinau tanpa ambas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.